Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang rata-rata hitung atau MEAN ya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata hitung data tunggal. Namun kita bahas singkat saja karena ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, rata-rata hitung atau X-bar ya, adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data ya. Nah, jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3 sampai Xn, di mana 1, 2, dan 3 ya. Kemudian N di sini merupakan indeks ya, yang menyatakan urutan. Nah, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, X-bar sama dengan X1 dijumlahkan dengan X2 dijumlahkan dengan X3 sampai dijumlahkan dengan Xn dibagi dengan N ya. Jadi, jika kalian memiliki beberapa data, kalian jumlahkan semua datanya dibagi dengan N. N di sini merupakan banyak data ya, tergantung dari berapa banyak data kalian. Ini materi yang saya pikir cukup mudah ya, jadi nggak perlu dibahas secara spesifik. Nah, ini kalau dituliskan dalam notasi sigma. Terkait ya, notasi sigma sudah pernah kalian pelajari di matematika wajib kelas 11 ya. Dan sifat-sifatnya, namun untuk materi ini hanya menyatakan jumlah ya. Jadi kita nggak bahas tentang sifat-sifat dari notasi sigma. Jadi X bar sama dengan jumlah dari XI ya. Dari I sama dengan 1 sampai N ya, dibagi dengan N. Jadi intinya sama saja dengan yang pertama, hanya saja untuk yang ini lebih singkat, lebih ringkas. Kenapa? Karena dituliskan dalam notasi sigma ya. Nah, jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, rata-ratanya dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah dari XI FI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan jumlah dari FI, kemudian dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, keterangannya X bar merupakan rata-rata, kemudian XI di sini merupakan nilai data ke I ya. Kemudian FI merupakan frekuensi nilai data ke I. FI di sini merupakan frekuensi nilai data ke I, dan N adalah banyak data. Jadi N ini banyak datanya. Ini sebenarnya nggak perlu kalian hafalkan ya. Jadi kalian nggak perlu fokus ke sigmanya. Kalian fokusnya ke XI dikali FI, kemudian dibagi dengan FI. FI di sini sebenarnya sama dengan N ya, atau banyak data ya. Ini kalau dituliskan dalam notasi sigma dan muncul dengan frekuensi tertentu ya. Nanti lebih spesifiknya ini akan dibahas di tabel distribusi frekuensi ya. Adapun ini biasa hanya data mentah ya. Jadi dibuat data mentah tapi dalam tabel distribusi frekuensi ya. Tapi kalau ini lebih ke tabel distribusi frekuensi ya, sama saja rumusnya. Jadi nggak ada bedanya antara yang pertama dengan yang kedua ya. Intinya di bawah ini menyatakan banyak data, dan yang di atas karena dia memiliki frekuensi atau suatu data yang muncul dengan beberapa frekuensi ya, maka dituliskanlah FI di sini ya. Oke, kita bahas satu saja contoh soal untuk data tunggal. Misalkan tabel yang kita gunakan di materi sebelumnya tentang ya membaca data dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal ya. Tentukanlah rata-rata hitungnya. Nah, penyelesaiannya ini rumus yang tadi di bawah ya, yang kedua. Ini kalau bisa kalian ingat di XI dikali FI-nya saja dibagi dengan FI ya. Jadi kita fokusnya ke frekuensi dengan data dikali frekuensi, karena data muncul dengan frekuensi tertentu ya. Jadi artinya yang pertama 30 ya, ada 1, kemudian nilai 35 ada 3 orang. Maka kalau dijumlahkan atau ya dijumlahkan kan sekitar 105 ya. Jadi kalau di sini dikalikan 3 saja, jadi 35 dikali 5 langsung ya. Karena XI dikali FI, kemudian 45 dikali 4 ya. Karena data ini 45 muncul dengan frekuensi 4 ya. Artinya ada 4 orang yang memperoleh nilai 45 dan seterusnya ya. Oke, kita buat tabel saja untuk memudahkan kita menghitung ya. Pertama kita ubah dulu. Frekuensi ini menyatakan FI dan nilai itu XI ya. Oke. Kita tambah satu tabel di sebelah sini ya, satu tabel lagi atau satu buah untuk menyatakan XI dikali FI ya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat lagi di bawah sini untuk menyatakan jumlah ya. Karena diminta jumlah. Oke, yang pertama
XI dikali FI. Intinya kalian ikuti saja sesuai dengan apa yang dituliskan di rumusnya. Kalau di rumus menuliskan XI dikali FI, maka kalian buat satu tabel untuk XI dikali FI, dan selebihnya sudah ada kan di sini jumlah dari FI ke bawah. Oke. Yang pertama XI dikali FI berarti XI dikali FI. X1 dikali F1, 30 dikali 1 berapa? 30. Kemudian X2 dikali F2 ya, 35 dikali 3, 105. Kemudian 45 dikali 4 ya, X3 dikali F3 berapa? 180. Kemudian 50 dikali 6, 300. 65 dikali 7, 455. 80 dikali 3, 240. Nah, yang terakhir tinggal kalian cari jumlahnya. Jumlah dari yang pertama di sini FI ya. Karena di sini ada FI, berarti jumlah dari FI-nya berapa? Atau jumlah dari frekuensinya? 1 tambah 3, 4 tambah 4 lagi 8. Kemudian 14, 21, 24. Nah, kemudian yang kedua, jumlah dari XI dikali FI. Ini kalian jumlahkan semuanya. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 1310. Terakhir tinggal kalian masukkan jumlah dari XI dikali FI 1310 dibagi jumlah dari FI ya, dari 1 sampai ke N, yaitu ini dia 24, sama dengan kalian bagi berapa? 54,58 ya. 54,58. Ingat cara membacanya, yang di belakang ini bukan puluhan ya, berarti 54,58. Jadi rata-ratanya ada 54,58. Oke, itu untuk data tunggal. Silahkan kalian pahami saja. Yang kedua, kita membahas rata-rata hitung data berkelompok ya. Rumusnya sama seperti data tunggal ya. X bar sama dengan sigma atau jumlah dari FI dikali XI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan jumlah dari FI dari I sama dengan 1 sampai N. Keterangannya X bar sama rata-rata, kemudian XI titik tengah kelas interval ke I. Jadi XI di sini berbeda dengan XI di data tunggal ya. Kalau XI data tunggal data ke I, tapi kalau XI di data berkelompok titik tengah ya. Karena dia berupa interval, maka kita ambil di tengah-tengahnya ya. Kemudian FI menyatakan frekuensi kelas interval ke I ya, frekuensi kelas interval ke I sama frekuensi kelas ya, bedanya interval ke I. Kemudian N banyak kelas interval ya. Oke, kita bahas satu contoh soal untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok. Sebenarnya ada 3 cara. Yang kedua ya menggunakan rata-rata hitung sementara ya, dan yang ketiga menggunakan metode coding ya, menggunakan metode coding. Jadi saya tidak akan bahas yang kedua dan yang ketiganya, kita hanya membahas cara yang pertama saja. Kalau kalian ingin mengetahui yang kedua metode selain cara yang saya bahas, silahkan kalian cari buku Erlangga atau buku yang lainnya yang membahas tentang 3 cara menentukan rata-rata hitung data berkelompok. Jadi di sini kita hanya akan membahas satu cara saja, yaitu menggunakan cara yang paling umum digunakannya, menggunakan rumus ini ya. Oke, kita bahas satu contoh soal. Tabelnya sama ya, tabel yang kita gunakan di video sebelumnya ya. Oke, rumusnya X bar sama dengan jumlah dari XI dikali FI ya, dari I sama dengan 1 sampai N dibagi jumlah dari FI ya, untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, karena di rumusnya dan keterangannya XI ini menyatakan titik tengah interval ke I, maka kita buat sebuah tabel untuk XI dan sebuah tabel lagi untuk XI dikali FI ya, atau FI dikali XI sama saja kan ya. Jadi ingat, XI di sini menyatakan titik tengah interval ke I, dan buat lagi sebuah tabel untuk XI dikali FI. Kemudian yang bawah menyatakan jumlah, tambah lagi sebuah tabel di bawah ya, sebuah ke samping, berarti ke samping baris ya, sebuah baris lagi untuk menyatakan jumlah dari yang akan kita cari di rumus. Oke, yang pertama XI. Di keterangan XI dikatakan titik tengah interval ke I. Kita cari titik tengah interval pertama. Masih ingat, untuk menentukan titik tengah ya interval dari 31 sampai 40, caranya bagaimana? Titik tengah atau nilai tengah ya, karena tengah-tengah tinggal kalian jumlahkan, kalian bagi 2, 31 tambah 40 berapa? 71
dibagi 2, 35,5. Yang kedua, jumlahkan 91 dibagi 2, 45,5 dan seterusnya. Nah, tinggal kalian cari panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kalian gunakan selisih ini. Berapa selisihnya? 10 atau ya. Atau ini kalian cari selisihnya ditambah 1. 40 dikurang 31 berapa? 9 tambah 1 10. Atau kalian bisa cari jadi selisih titik tengah ya. Jadi kalau dari nilai selisih ini kalian tambah 1 untuk mencari panjang kelas. Kalau dari titik tengah atau nilai tengah, tinggal kalian cari selisihnya. Berapa selisihnya? 10, maka panjang kelasnya 10. Kalian tambah 10 saja, berarti 55,5, 65,5, 75,5, dan 85,5. Oke. Terakhir, FI dikali XI ya, atau XI dikali FI. Berarti frekuensi ke I kalian kalikan dengan titik tengah ke I. Yang pertama, F1 dikali X1. Kalian kalikan berapa? 4 dikali 35,5 hasilnya 142. Kemudian 45,5 dikali 10, 455. 13 dikali 55,5 berapa? 721,5. Kemudian 6 dikali 65,5, 393. 3 dikali 75,5, 226,5. Kemudian 2 dikali 85,5, 171 ya. Terakhir, jumlahkan yang diperlukannya, yaitu XI dikali FI dan FI. Berarti yang pertama FI atau frekuensi kalian jumlahkan 14, 27, 30 adalah 8 ya jumlahnya. Kemudian jumlah dari XI dikali FI, berarti yang ini kan kalian jumlahkan semuanya, hasilnya 2000 ya, 2109. Oke. Sudah diketahui jumlah dari XI dikali FI dan jumlah dari FI, maka tinggal kalian masukkan ke rumusnya saja. Berarti yang XI dikali FI jumlahnya berapa? 2109. Kemudian jumlah dari FI ya, jumlah dari frekuensinya 38. Kalian bagi hasilnya 55,50 ya. Kalau kita buat dua angka di belakang koma ya, berarti 55,550. Jadi rata-ratanya ada 55,50. Oke, demikian untuk video rata-rata hitung atau MEAN ya.